Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini jumpa lagi di mata kuliah telaah kurikulum. Hari ini kita akan berdiskusi atau membahas bersama terkait LKPD Men's on Activity. Nah, apa itu Minds on Activity? Jadi, Minds on Activity adalah kegiatan awal pembelajaran yang dirancang untuk menggugah pikiran siswa. Kegiatan ini sangat penting karena membantu siswa menghubungkan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya dengan materi yang akan mereka pelajari. Selain itu, Minds on Activity juga dapat menciptakan rasa ingin tahu dan motivasi belajar yang tinggi pada siswa. Nah, apa sih tujuan Men's on Activity? Tujuan Men's on Activity adalah yang pertama, mengaktifkan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, memfokuskan perhatian pada materi pembelajaran. Yang keempat adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk siswa. Apa saja sih contoh-contoh hands-on activity yang bisa adik-adik nanti terapkan di sekolah? Yang pertama adalah bisa dalam bentuk teka-teki atau pertanyaan pemantik. Kemudian yang kedua adalah video pendek yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah simulasi yang sederhana. Yang keempat adalah peta konsep awal. Kemudian yang selanjutnya adalah diskusi dengan kelompok kecil. Dan yang terakhir bisa menggunakan studi kasus yang singkat. Tentunya akan banyak sekali ya contoh-contoh hands-on activity yang bisa adik-adik terapkan. Yang saya tampilkan ini hanyalah beberapa saja. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun LKPD hands-on itu? Yang pertama, adik-adik harus menganalisis capaian pembelajaran, ya. Jadi adik-adik harus menganalisis capaian pembelajaran mana yang akan adik-adik pilih untuk adik-adik kembangkan dalam LKPD. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Setelah menganalisis CP, adik-adik harus menentukan TP-nya, ya, tujuan pembelajarannya. Selanjutnya adalah adik-adik memilih model pembelajaran untuk hands-on activity yang sesuai dengan LKPD-nya adik-adik, ya. Adik-adik bisa menggunakan problem based learning, bisa menggunakan project based learning, atau adik-adik bisa menggunakan guided inquiry, atau adik-adik bisa menggunakan discovery learning juga bisa ya, dan lain-lain. Jadi itu bergantung kepada pemilihan dari model pembelajaran adik-adik. Kemudian setelah adik-adik memilih model pembelajaran yang sesuai, silakan adik-adik bisa merancang aktivitas maupun pertanyaan-pertanyaan serta tugas-tugas yang sekiranya bisa menantang dan mendorong siswa itu untuk berpikir karena LKPD kita ini bersifat hands on ya adik-adik ya. Setelah rancangan dari pertanyaan atau aktivitasnya sudah selesai, silakan adik-adik bisa menyiapkan media-media yang diperlukan. Ya, setelah itu adik-adik bisa memasukkan ya secara tersirat boleh, secara tersurat juga boleh ya berkaitan dengan profil pelajar Pancasilanya. Nah, setelah itu adik-adik harus membuat petunjuk-petunjuk yang jelas dan sistematik pada LKPD Hands on Activity yang adik-adik buat. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang LKPD Men's on Activity. Sekarang tibalah saatnya untuk saya memberikan penugasan kepada adik-adik. Jadi, penugasan adik-adik yang harus diserahkan pada pertemuan berikutnya adalah silakan nanti adik-adik menyusun atau mengembangkan LKPD Men's on secara mandiri. Berarti ini bukan tugas kelompok ya adik-adik ya. Silakan diselesaikan secara individu. Setelah adik-adik nanti mengerjakan penugasan yang sudah saya tugaskan, maka nanti silakan adik-adik mengumpulkan di tempat yang sudah kami sediakan. Itu saja mungkin adik-adik materi berkaitan dengan LKPD Hands on Activity. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.